Oke, tepat hari ini tanggal 18 November 2022. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mencari peluang untuk membuka transaksi masih di pair yang sama, yaitu Gold XAUUSD. Nah, hanya saja di sini saya mau mencoba memanfaatkan time frame M5. Nah, oke, dalam hal ini saat ini harga sudah berada di ketemu supply di sini ya. Nah, mungkin saya dalam hal ini saya akan mencoba memanfaatkan supply ini kembali, tetapi ini sudah telat tadi entry, seharusnya di sini sudah sell. Nah, tetapi ini sudah telat, tidak apa. Nah, oke, saya akan sell dulu. Oke, saya sell pertama. Nah, dalam hal ini stop loss saya akan letakkan di atas ini. Oke. Turunkan lagi karena spreadnya ini hanya ngambang sampai 6 sampai 8 poin. Nah, sudah kebanyakan juga nih. Oke, di sini lebih kurang tempat entry saya sell di sini ada risiko yang saya letakkan pada tempatnya di atas supply ini sebanyak 305 poin ya. Nah, sementara dalam hal ini untuk TP saya akan coba prioritaskan dulu kawasan ini. Nah, ini prioritas TP. Prioritas ya. Tepat harga datang saja ke situ, mungkin saya akan close. Nah, TP tepat di kawasan ini, di line yang warna purple ini. Oke, TP di sini ya, prioritas TP. Nah, berhubung ini masih satu yang dibuka orderannya ya, maka ini akan menjadi satu prioritas area untuk take profit saya di sini. Oke. Lebih kurang kalau TP ini ada 600-an poin ya. Jadi dari secara risk reward, resiko saya ada 300-an poin, take profit yang mau saya ambil ini lebih kurang 1/2 daripada resiko. Oke, mudah-mudahan harga dapat turun kemari dan agar take profit ini dapat disentuh oleh harga itu sendiri. Oke, jadi apabila nanti harga masih mencoba untuk naik lagi kembali dan saya akan masih coba memanfaatkan membuka transaksi lagi ya, atau 2 transaksi lagi saya akan buka apabila harga masih berada di kawasan supply ini. Nah, jadi apabila ada 2 transaksi lagi nanti saya buka apabila harga ini naik kembali ke supply. Nah, apabila dalam hal itu terjadi, mungkin beberapa orderan nanti saya akan coba melihat lagi aksi yang dibuat oleh harga ini. Apabila sudah menyentuh take profit, beberapa akan saya close orderannya dan mungkin ada beberapa yang akan saya sisakan, tapi ya sambil melihat apa yang akan dibuat harga itu sendiri. Nah, jadi bagi yang mau nge-sell ini ya di sini jangan lagi, sudah terlambat. Nah, ini masuk boleh, silakan. Silakan. Oke, ini harga masih naik lagi. Saya akan coba tunggu. Nah, di sini juga saya akan sell nih di line warna putih ini. Apabila dia datang kemari saya akan sell. Nah, saya akan sell lagi di sini. Nanti insya Allah saya akan coba jelaskan kenapa saya mencoba memanfaatkan line putih ini. Apabila harga datang saya akan sell di situ. Ya, nanti akan saya coba jelaskan. Di line putih ini saya akan coba sell kembali apabila harga datang. Ini tadi prioritas TP ya. Prioritas take profit. Oke. Line ungu ini. Oke, ini video saya coba dulu. Ini panjang ya, kalau ditunggu seperti ini lama ini. Oke, kita tunggu saja harga apabila datang ke line yang putih ini. Di harga 1763.63 ini saya akan coba sell.
nyaris. Sedikit lagi, sedikit lagi. Oke, saya sell. Sudah 2 orderan saya buka. Saya letakkan stop loss tetap di sini. Oke, 1 orderan lagi saya akan letakkan di sini ya. Oh, tunggu sebentar, naik lagi sedikit. Ayo. Ayo. Telat tadi untuk entry. Nah, tapi dengan melihat situasi harga seperti ini juga jangan diabaikan ini. Ini hal penting juga ini. Untuk jadi area TP ini juga bisa memanfaatkan support ini ya. Karena kan sudah ada higher high di sini. Artinya dia melebihi daripada resisten yang ini. Nah, jadi saat ini struktur penurunan yang dari sini sampai kemari ini. Nah, ini artinya ini resistennya ini lower high-nya ini sudah dihancurkan ya. Nah, ini pun ada salah satu setup yang bisa untuk diwaspadai untuk di take profit ya. Jadi apabila dari entry yang di bawah ini sampai kemari saja ini sudah ada 360-an poin. Ya, sudah bisa lah untuk time frame M5. Nah, terserah lah itu mau dianggap scalping ataupun mau intraday ya, itu terserah lah. Terserah saja, itu kembali kepada pemahaman dan penilaian masing-masing saja. Yang penting kalau saya pribadi, nah di situ sudah entry, nah di mana tempat area take profit, ya sudah, jalankan saja plan tersebut. Oke ya, ini apabila masih berada dalam supply dan naik sekali lagi, mungkin saya akan membuka 1 orderan lagi. Jadi oke, ini harga masih berputar di sini-sini saja ya, naik turun masih di sekitaran supply ini. Nah, jadi ini perlu diwaspadai nih ya. Line putih ini perlu diwaspadai apabila memang nanti kita sudah ada entry, mungkin yang menjadi prioritas tadi pertama saya di sini untuk TP. Maka dari itu ini juga menjadi prioritas juga nih untuk jadi TP nih, line putih ini. Nah, mungkin beberapa orderan saya akan, ini kan sudah 2 orderan nih, mungkin 1 orderan di sini saya akan ambil dulu profitnya. Mungkin ya. Kemudian saya coba lihat dulu time frame M1. Penasaran ada apa di situ? Oke, ya perlu diwaspadai ini nih. Wah, ini secara apa ini jika laku harga naik ke supply ini bagus ya. Apabila dilihat diperhatikan bagus ini. Bagus ini ada demand ini sudah direaksi, membuat demand lagi dan sudah ada reaksi di sini. Oke. Nah, ini perlu diwaspadai juga nih. Support ini. Ganti lagi ke M5. Nah, jadi ya seperti itulah saya apabila entry ketemu setup ya, yang saya manfaatkan itu adalah dia di mana time frame tersebut saya ketemu, disitulah saya manfaatkan segala sesuatu halnya. Baik itu TP ya prioritas TP lah ya. Saya pun akan manfaatkan time frame M5 ini. Nah, ini apabila dilihat ini juga bagus nih ya. Nah, yang dibuat oleh pasar ini bagus. Mudah-mudahan ini turun dulu ya, memasuki prioritas-prioritas TP ini. Bagus sih, banyak hal di sini yang dapat dimanfaatkan. Ada banyak dalam hal ini. Ini apabila engulf di sini atau breakout ini, support yang ini, saya akan mencoba mencari peluang untuk sell kembali. Tapi kita lihat dulu. Oke.
Baik, ini harga sudah mulai ada penurunan ya. Sudah mulai ada penurunan dari tempat kita entry. Nah, yang dimana ya dari kedua entry saat ini apabila mau di scalpingkan ya saya rasa ini sudah bisa ya. Dari entry yang di bawah ini saja sudah harga sempat turun sampai 151 poin. Apalagi dari yang di atas ini sudah sempat turun sampai kepada 250-an poin. Apabila mau diambil di saat sudah profit seperti ini ya silakan. Nah, maka itu akan lebih baik lagi. Nah, karena apa? Yang kita ambil itu adalah keuntungan. Nah, di saat untung ya silakan diambil. Jangan ditahan sih kalau bisa. Nah, tapi kalau bagi yang sudah bisa mencoba untuk konsisten, nah, dengan trading plan yang sudah ada, nah maka itu akan lebih baik lagi. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai ada penurunan. Ya, mudah-mudahan saja nih area ataupun kawasan yang perlu untuk diwaspadai kedua hal ini. Ya, prioritas ini nomor satu ini dulu. Ya, mungkin saya akan mencoba untuk mengantisipasi dulu satu orderan itu di area prioritas TP ini, di line yang warna putih ini. Nanti saya akan coba jelaskan alasan-alasan saya coba kenapa entry di sini dan juga kenapa ada menjadi satu yang perlu kita waspadai di kawasan ini untuk kita menjadi take profit. Insya Allah dari tempat entry dan juga area TP ini akan berkaitan dia, dikarenakan dengan satu hal yang sama. Nah, tapi mungkin nanti saya akan membuatkan videonya itu tidak langsung di sini ya, supaya tidak terlalu panjang. Mungkin saya akan coba pisahkan. Oke, kita tunggu. Ini sudah mulai ada penurunan. Mudah-mudahan seperti yang kita harapkan dapat dulu mencapai di kawasan-kawasan yang sudah ditandai ini. Turun ya. Sudah mulai sampai kepada yang perlu diwaspadai untuk menjadi area target. Nah, jadi dalam hal ini satu entry yang di bawah ini saya akan close apabila harga datang kemari. Ini lebih kurang ada 360-an poin ya, satu entry yang ini. Saya akan coba ambil. Saya akan coba ambil. Nah, mungkin di banyak yang saya upload video-video seperti ini. Nah, ini kenapa ya main diambil sedikit-sedikit. Ya sebenarnya sih tidak sedikit juga sih. Saya pribadi juga hampir semua tipe ya saya mau memanfaatkannya ya. Saya juga memanfaatkan scalping, saya juga memanfaatkan intraday, saya juga swinger, bermain long term. Hanya saja ya dikondisikan saja dari semua tiga faktor ini. Ya apabila mau scalping ya sesuaikan scalping tersebut. Nah, apabila mau intraday sesuaikan dengan intraday tersebut. Apabila mau nge-swing panjang ya disesuaikan. Walaupun ya saya pribadi sih sebenarnya lebih senang nge-swing gitu ya. Nah, jadi apabila contohnya seperti saya entry tadi ini di sini. Nah, ini kan saya katakan ada ketemu setup. Nah, ini time frame M5. Bayangkan apabila saya ketemu setup tersebut di H4 untuk pasar gold ini. Nah, apabila di H4 saja kita lihat dari sini, ini penurunan kemari itu sudah memakan waktu yang lama ya. Nah, dan profit yang didapatkan pun juga ya sudah pasti lebih besar daripada di time frame M5 ini. Tetapi untuk diwaspadai juga, untuk dipertimbangkan juga, apabila menggunakan setup, semakin besar time frame yang kita gunakan untuk menganalisa setup tersebut, maka semakin besar juga resikonya. Nah, maka dari itu pertimbangkanlah hal tersebut. Nah, semakin kecil time frame-nya apabila menggunakan setup, ya maka dari itu ya lebih kecil resikonya. Nah, makanya kalau saya pribadi, apabila memang time frame yang kecil di resiko yang lebih kecil, ya mungkin saya akan membuka lot yang lebih besar. Nah, apabila di time frame yang besar, nah mungkin ya kebalikannya. Dengan risiko yang besar, saya pun juga tidak mau merisikokan hal yang terlalu banyak di dalam trading ini, khususnya forex. Nah, maka dari itu mungkin saya akan mempertimbangkan jumlah lot yang tidak besar. Nah, artinya kalau saya pribadi mudahnya, yang dimana
prioritas saya itu mengukur satu resiko, dan apabila resiko tersebut tersentuh, saya harus ikhlas. Artinya sudah siap. Nah, jangan lagi kita jadikan suatu beban untuk kita. Karena kalau dijadikan beban, waduh, sudah susah seperti itu. Nah, contohnya saya entry tadi ini di sini. Nah, entry di area ini, ini prioritas. Nah, ini untuk resikonya ini saya sudah pikirkan. Jadi saya dalam hal ini saya pikirkan. Nah, dengan jumlah resiko yang mungkin bisa saya terima, apabila saya membuka tadi sampai 3 orderan, itu sudah saya pikirkan di awal. Nah, maka dari itu pertimbangkanlah hal-hal tersebut. Nah, mungkin apabila ketemu di H4, mungkin jumlah lotnya itu ya mungkin lebih kecil dari jumlah lot yang saya buka transaksi di sini. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi kalau saya itu entry pertama yang saya pikirkan itu adalah resiko. Nah, berapa sih saya siap untuk kehilangan akan resiko tersebut? Nanti tinggal saya bagikan saja dari jumlah poin resikonya. Nah, insya Allah nanti ketemulah jumlah lot yang dapat dimanfaatkan, digunakan. Contoh ini ada 300-an poin resikonya. Apabila saya entry di sini, resiko ada 300-an poin. Nah, saya prioritas pertama yang saya pikirkan, oke, saya siap kehilangan. Sebagai contoh, saya hanya siap kehilangan $10 saja di sini. Ya sudah, tinggal saya apakan $10 dibagi jumlah poin ini. Nah, nanti kan ketemu tuh jumlah lotnya. Nah, tidak akan lebih daripada $10 tersebut. Untuk apa saya ngerusak suatu hal yang dimana memang saya tidak siap untuk kehilangan hal tersebut. Jadi mudahnya seperti itu aja sih. Insya Allah apabila memang sudah bisa seperti itu, nah mungkin trading kita itu, kalau saya pribadi tradingnya itu lebih tenang gitu, dibandingkan dulu-dulu itu yang dimana memang tidak terlalu mengetahui dampak buruk daripada tidak memikirkan keuangan, mengelola keuangan yang bagus di dalam trading ini. Nah, insya Allah lah, mudah-mudahan ya lebih tenang lah kita entry seperti itu, tidak ada beban lagi. Oke, ini sembari menunggu seperti ini, harga turun kemari ya, sedikit lagi, hampir. Ya mudah-mudahan ini kawasan ini nih, support yang lain putih ini dapat dulu direaksi oleh harga. Maka dari itu saya akan coba menutup orderan saya yang satu. Mungkin yang ini akan saya tutup, orderan yang ini. Ini nyaris hampir menyentuh, tetapi ini belum menyentuh. Oke, sedikit lagi. Nah, dia naik lagi kembali. Nah, disinilah mulai. Ya, pasti semua trader juga pasti seperti itu. Aduh, sedikit lagi. Ini kenapa harus naik lagi ke atas? Sabar. Sabar. Nah, maka dari itu, cobalah untuk konsisten akan trading plan yang sudah dibuat di awal sebelum mengambil suatu keputusan. Nah, untuk mengamankan, ya ini boleh salah satu entry yang ini, yang tadi stop lossnya berada di atas, ya kita boleh break even point kan. Ya artinya ya supaya apa? Mengantisipasi supaya tidak ada kerugian lagi. Yang tadinya dia di atas, ini kita bisa pindahkan. Tadi kan di atas nih, contohnya di sini. Nah, kita bisa pindahkan tepat di bawah daripada tempat kita nge-sell tadi, di harga kita sell. Nah, dihitung ya jumlahnya itu dengan selisih spread diperhitungkan. Nah, jadi seperti ini ada spread saya tuh ngambang tadi sampai 11 sampai 12 ini. Nah, ngambang sampai 12. Nah, di sini saya tarik kursornya ada 9 poin. Nah, berarti kalau itu tersentuh saya masih rugi. Karena sempat ngambang sampai 12-an. Nah, di sini 13 pips ya, 13 poin. Apabila nanti harga ini naik ke atas dan menyentuh break even point ini, nah di situ maka saya sudah tidak ada kerugian lagi. Tapi tidak apa, ini saya masih tetap konsisten, saya akan tetap letakkan di atas. Nah, jadi dari entry di sini sampai pada kemari ini resiko ada 330-an. Apabila satu entry yang ada sell di sini, saya akan
ambil profitnya di kawasan ini, support ini, maka lebih kurang ada 1/1 lah. 1/1 lebih. Nah, di situ tadi 300 berapa? 304 poin ya. 305 poin, di sini ada 370-an poin. Jadi 1/1 lebih sedikit. Nah, ini harga naik lagi ke atas. Oke, tidak apa. Nah, risk tadi sedikit lagi, tapi harga sempat naik lagi ke atas sampai di sini dan saat ini turun lagi kembali. Memang diperlukan kesabaran dalam hal ini, kesabaran ekstra dari plan yang sudah dibuat. Sabar. Oke, ini prioritas TP sudah tersentuh dan sudah engulf. Maka dari itu di sini saya akan tutup satu orderan. Oke, alhamdulillah satu orderan sudah tertutup ya, sudah saya ambil, lebih kurang tadi ada dapat 300 poin. Malah 400-an poin nih lebih ke, ini kalau yang di atas. Yang di bawah tadi ada 370-an poin ya, lebih kurang. Ya 350 poin lah, tapi tadi saya sempat close agak di bawah, ya sekitaran itulah. 350 atau juga 370-an poin. Oke, nanti saya akan coba jelaskan kenapa ini menjadi prioritas TP dan perlu diwaspadain. Berkaitan dengan ini. Jadi tinggal satu orderan lagi ini ya, yang dimana satu orderan ini nah, apabila diperhatikan ini, tadi saya sudah mengantongi 370-an poin dan ini apabila saya biarkan ya, berharap untuk sampai ke area prioritas TP kita yang pertama ini tadi. Ini apabila harga terbang kembali naik ke atas, saya sudah tidak ada kerugian lagi walaupun stop loss ini tersentuh. Karena apa? Saya sudah ada mengantongi keuntungan yang tadi saya close barusan. Itu saya ada 370-an poin. Nah, di sini saja ada 315 poin lagi. Nah, di sini saya ada resiko lebih kurang 224 poin. Jadi apabila nanti harga ini, saat ini di sini, dia naik ke atas dan mengambil ini, mengambil pergerakan ini, mengambil stop loss saya ini, kerugian yang ini, yang saat ini diambil oleh harga, akan tertutupi dengan keuntungan yang sudah saya ambil tadi di sini. Masih ada selisih beberapa poin, masih ada dapat 100 poin lagi saya. Dengan jumlah lot yang sama yang saya buka. Nah, jadi dalam hal ini, karena sudah seperti ini mungkin saya akan coba hold dan saya akan coba prioritaskan TP-nya itu di prioritas TP yang pertama yang sudah kita bahas di awal tadi, yang sudah saya buka di awal. Nah, di area inilah saya akan TP-kan satu orderan ini. Oke, kita lihat saja. Akankah harga ini sampai ke bawah ini? Ya, apabila sampai, ya alhamdulillah jadi rezeki kembali. Apabila tidak sampai dan dia naik lagi kembali ke atas, nah, maka saya tidak was-was juga ya, dikarenakan apa? Seperti yang saya katakan tadi, sudah tidak ada kerugian lagi apabila harga ini naik ke atas dan stop loss ini masih saya biarkan di sini. Oke, nanti ini akan diupdate lagi kembali. Oke, ini hit ya. Nah, tiba-tiba harga terjun bebas ini ke bawah. Nah, jadi kedua entry ini ya plannya sudah berjalan dengan sempurna. Yang perlu diwaspadai tadi area TP di sini sudah diambil dan satu lagi tadi TP-nya kita letakkan di prioritas TP yang dimana menjadi plan pertama di awal tadi. Setelah saya terakhir ada melihat hal ini yang perlu diwaspadai juga, maka dari itu di sini pun juga menjadi area TP yang perlu diwaspadai juga. Dan sekarang ini tadi TP-nya sudah saya letakkan di sini. Orderan yang satu tadi yang memanfaatkan di line putih ini untuk sell entry dan TP-nya juga sudah diambil oleh harga. Nah, maka dari itu kedua entry open posisi ini tadi berjalan dengan sempurna. Nah, yang dimana seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan ya saya tadi akan mencoba membahas apa sih setup yang saya gunakan di dalam hal ini. Mungkin nanti ini karena videonya sudah terlalu panjang, saya akan coba buat di video berikutnya lah. Nah, baru saya akan buat nanti di video berikutnya. Mungkin setelah ini saya akan langsung buat yang dimana agar ini tidak terlalu banyak lagi nanti chart ini ya. Jadi supaya mudah untuk menjelaskannya.
Oke, saya rasa ini saja dulu hari Jumat tanggal 18 November 2022. Ada entry lagi. Nah, malah kemarin saya tidak ada entry. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan tidak ada melihat chart ya. Nah, hari ini ada lihat chart dan melihat ada satu momen yang bagus yang dapat dimanfaatkan, maka dari itu saya manfaatkan. Oke, saya rasa ini saja dulu untuk video ini. Nah, saya akan coba buat video untuk menjelaskan kenapa saya entry di sini. Oke, ini harga terus turun ya. Jadi di entry yang pertama tadi lebih kurang saya ada meraup 370 poin, dan yang kedua ini saya ada meraup lebih kurang 697-an poin. Jadi lebih kurang di antara dari dua open posisi saya ini saya ada meraup keuntungan lebih kurang ada 1000 poin yang saya ambil. 1000 poin yang lebih kurang ada 100 pips ya. 100 pip. Oke, ini harga turun lagi. Ya sebenarnya tidak heran sih ya, dikarenakan tadi yang ada saya katakan ini sebenarnya ada compression ya, pemadatan. Nah, hanya saja di depan saya belum mengatakannya. Cuma tadi sempat saya ada hal yang bagus seperti ini saya katakan. Jadi wajar saat ini harga memang turun dalam imbalance ya, atau momentum yang besar-besar seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apabila tadi support ini diinggal, saya akan mencoba lagi mencari peluang untuk sell-nya. Tapi sudah berhubung karena ini hari Jumat, ya sudahlah, tidak usah kita terlalu overtrade. Yang penting tadi sudah ada meraup keuntungan lebih kurang dari dua orderan ada 1000-an poin, ya sudah kita nikmati saja dulu ini. Dan nanti kita akan lihat lagi peluang-peluangnya di hari Senin, berhubung karena besok pasar tutup sama hari Minggu. Jadi kita akan mulai lagi di hari Senin. Oke, saya akan coba jelaskan di video berikutnya kenapa saya nge-sell di sini, kenapa prioritas TP ini. Nah, alhamdulillah ini sudah profit. Ya semoga mudah-mudahan kita semua para trader ini ya ke depan yang dimana entry-nya itu selalu dalam keadaan profit juga. Saya hanya bisa memberikan pesan, saran, tetaplah kelola keuangan kita secara bijaksana di dalam trading ini. Janganlah kita konyol. Oke, maka dari itu saya sudahi saja video ini dengan wassalam.